Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Fitriani. Saya akan menjelaskan tentang dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Nah, sebelum saya menjelaskan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan, saya akan bertanya dulu apa itu pendidikan. Pasti sudah tidak asing lagi dong pendidikan. Jadi, pendidikan itu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, seperti memiliki keagamaan, terus pengendalian diri, kecerdasan, serta keterampilan dan lain sebagainya. Lalu ada namanya pendidikan nasional. Jadi pendidikan nasional itu yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, untuk mewujudkan semua itu ada yang namanya sistem pendidikan. Nah, jadi sistem pendidikan itu merupakan suatu kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi tujuan pendidikan itu suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan. Kenapa bisa dikatakan sangat amat penting? Karena di dalam tujuan ini merupakan arah yang hendak dicapai oleh pendidikan untuk mewujudkan tujuannya. Fungsi pendidikan nasional ini yaitu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak secara peradaban bangsa yang bermartabat dan mempunyai karakter dan watak menurut keagamaannya gitu. Nah, jadi setidaknya dengan adanya fungsi pendidikan ini gitu tuh bisa membentuk suatu karakter dan watak si pendidik. Nah, pendidikan itu suatu rencana untuk membentuk generasi penerus bangsa dalam suasana pembelajaran dengan memberikan ilmu pengetahuan, tercapainya kemampuan, terus kecerdasan, kepribadian, serta pengendalian diri. Nah, tetapi di dalam fungsi pendidikan ini kita bisa lihat gitu di daerah-daerah pendidikan itu sangat memprihatinkan. Kenapa bisa dikatakan sangat memprihatinkan? Karena di luar sana masih banyak kekurangannya tenaga kerja, terus fasilitas, terus perekonomian. Nah, karena semua itu dengan adanya kekurangan ekonomi gitu, banyak banget anak-anak di luar sana yang ingin sekolah gitu, tetapi dengan adanya kekurangannya fasilitas, terus kurangnya tenaga kerja, terus perekonomian ini jadi dapat mempengaruhi pendidikan anak-anak di negeri ini, karena harusnya mereka melanjutkan pendidikannya, harusnya mereka bersekolah, tapi mereka dengan adanya kekurangannya ekonomi, terus kurangnya tenaga kerja, jadi mereka tidak bisa atau meneruskan menjadi penerus pendidikan di bangsa-bangsa ini gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Maaf jika ada salah-salah kata, dan akan dilanjutkan oleh Nia Priani tentang hak dan kewajiban pendidikan. Terima kasih.